Halo guys, kali ini buat video pertama di tahun 2025 aku mau ngebuka dengan review Marvel Legends Captain America dari film Brave New World ya. Yang filmnya nanti bakal tayang bulan depan, tanggalnya aku lupa. Tapi biasanya sih kalau di Indonesia tayangnya beberapa hari lebih cepat guys. Dan ini film MCU yang paling aku tunggu-tunggu sih di tahun ini, karena ada Thunderbolt, Fantastic Four gitu, dan beberapa series lainnya. Nah kalau buat film ini, film yang paling aku tunggu-tunggu karena penasaran aja sih gimana aksinya si Sam Wilson sebagai Captain America yang baru gitu. Kalau di seriesnya kan waktu dia jadi Captain America itu cuman di akhir series ya. Nah ini nanti adegannya udah pasti lebih banyak ya, karena kan ini film solonya gitu. Sama hal kedua yang bikin penasaran juga, salah satu villainnya kan si Red Hulk ya. Nah itu nanti gimana dia jadi villain ya, karena kan si Thaddeus Ross ini juga jadi presiden di Amerika. Nah biasanya kalau mungkin dia jadi villain akan lebih mudah ketebak kalau dia tuh kerjanya di balik layar ya. Mungkin dia ngatur strategi buat ngalahin Captain America atau gimana. Pokoknya yang mastermind-nya lah ya. Sedangkan kalau Red Hulk kan udah pasti dilihat publik gitu. Pasti yang di depan layar. Dan sedangkan dia juga harus jaga citranya sebagai presiden gitu di mata masyarakatnya. Meskipun kan ada beberapa film yang lain kayak The Leader sama karakternya yang dimainin sama Giancarlo Esposito, itu aku nggak tahu karakternya apa ya. Cuman ya nanti kita lihat gimana ceritanya di bulan Februari. Dan buat mainannya ini aku udah beli ya, yang Captain America ini dia satu wave itu ada 3 figure. Ada Captain America, Red Hulk, sama Falcon yang baru guys. Itu karakternya aku lupa sih namanya, cuman mungkin kalian bisa cari sendiri atau buat yang inget boleh tulis di kolom komentar guys. Dan ini boxnya ya, boxnya ini satu wave itu figure deluxe semua guys. Jadi boxnya yang besar gini, dan belakangnya sampingnya dia ada artnya Sam Wilson, belakangnya juga ada yang pakai helm gini. Dan kalau kalian mau baca boleh di pause. Samping kirinya sama, atasnya ada logo Captain America, bawahnya legal stuff. Oke, buat figurnya sendiri nih dia pakai kostum yang baru ya, yang waktu awal rilis itu atau waktu ada teasernya bocor di internet itu aku sebenarnya biasa aja sih sama kostumnya ini, karena kan secara desain itu masih mirip-mirip sama yang kostumnya dia di seriesnya gitu. Cuman makin kesini makin sering ngeliat, aku jadi lebih suka kostumnya yang baru nih guys daripada yang pertama ya, yang lebih komik akurat. Yang dimana karena aku gak terlalu mentingin komik akurat juga sih sebenarnya. Jadi kostum baru ini aku gak apa-apa banget gitu kalau gak komik akurat. Dan karena warnanya lebih gelap ya, lebih banyak birunya daripada warna putih, aku ngeliatnya jadi kayak lebih lebih serius gitu karakternya. Kalau yang banyak putihnya kan jadi lebih terang dan lebih lebih heroik, lebih komikal gitu. Kalau ini lebih serius sebagai Captain America gitu. Jadi aku so far jadi lebih suka yang baru ini guys. Dan karena ngelihat yang di kostum baru ini kan lehernya ini nggak sampai ke leher atasnya gini ya kan. Kalau yang kostum yang di seriesnya kan kerannya ini sampai atas gini, yang bikin aku ngelihat kayak jadi kaku gitu pergerakan lehernya. Dan mungkin itu yang si Anthony Mackie atau pemerannya Sam Wilson ini rasakan ya, makanya di kostum yang baru ini kerannya itu nggak sampai atas gini. Bahkan di kostum yang lama yang ada putihnya tuh kan di trailernya juga ada ya, tapi itu juga kerannya nggak sampai atas juga. Jadi mungkin memang kerasa ke aku di lehernya beliau. Jadi makanya dirubah juga desain lehernya. Walaupun ini sebenarnya nggak akurat ya sama di so far dari trailernya ya, karena bagian sininya itu harusnya nggak ada
kerahnya. Ini harusnya warna kulit guys, yang di bagian tengah sini. Tapi ya itu. Dan buat aksesoris dia udah pasti dapat sayapnya ya, yang ini udah aku rakit. Dan kalian nggak usah bingung guys, ini sayapnya itu, nah di sebelah sini tuh ada tulisan ini L ya. Nah itu ada L nya, kalau yang sebelah sini tuh R, yang menandakan ini sebelah kanan, ini sebelah kiri. Terus di sininya juga itu ada tulisan. Nah, kelihatan nggak ya? Itu di sininya. Oh, nggak di situ guys. Nah itu ada kayak dicetak gitu tulisan L guys di sininya. Nanti kalau kalian beli, kalian pegang itu lebih kelihatan sih daripada di video. Itu gampang aja guys, kalian tinggal pasang gini. Nah terus dipasang juga di backpacknya gini. Nah jadi cakep gini. Aksesoris pertama yaitu sayapnya guys. Dan ini aku suka ya sama detail paintingnya juga. Ini silvernya pas gitu ya, metaliknya dapet, merah-merahnya juga bagus, solid. Karena kalau nggak salah itu yang figure Captain America yang pertama yang dari seriesnya itu warna silvernya tuh silver bahan plastiknya gitu. Jadi secara pewarnaan itu nggak terlalu kelihatan metaliknya, karena mungkin kayak gini nih. Nah bahannya kayak gini, kayak warna bahan gitu. Nah ini kan beda kan sama yang kali ini di cat guys. Kalau ini warna bahannya, jadi kayak kurang gitu. Jadi secara warna ini upgrade ya figurnya. Belakangnya dia juga kayak gini guys. Nah secara detail ada packnya juga yang buat naruh tamengnya nanti. Nah aksesoris kedua dia dapat tameng kayak gini. Tameng model yang baru ya, beda sama punyanya yang Steve Rogers. Nah kalau yang si Sam Wilson ini mulutnya ada sculpting garis di tengahnya sini. Kalau yang Steve Rogers dia nggak ada. Ini sininya polos bagian silvernya ini. Terus juga dia bagian buat dipegangnya itu klip gini guys modelnya. Yang kalau kata orang-orang ini gampang patah ya. Jadi kalian harus hati-hati. Cuman ini kelebihannya dia bisa ditaruh di belakang itu tadi di backpacknya. Nah karena ada pack yang kayak gini. Kalau yang modelnya Steve Rogers ini yang lama kan cuman strap gini, jadi nggak bisa ditempelin di belakang packnya gini. Nah terus ini juga ada backpacknya yang versi ketutup ya. Jadi kalau kalian nggak display pakai sayap, kalian bisa display pakai backpack yang ini guys, yang lebih slim gitu. Sama dia juga dapat Red Wing. Nah ini asistennya, robot asistennya si Sam Wilson ya, yang paintingnya ini. Nah kalau ini painting bahan guys, dia nggak ada paintingnya. Ini aku tunjukin sekali lagi bedanya. Nah kalau yang ini kan silvernya lebih keluar gitu, lebih metalik ya. Sedangkan yang ini silver juga sih warnanya, tapi lebih soft gitu. Sama yang baru dia dapat ini guys, helm headscarf yang pakai helm, karena mungkin nanti di filmnya dia bakal terbang lebih tinggi, jadi butuh alat bantu pernafasan gitu. Dan kalau kalian lihat ya, ini bagusnya itu di dalamnya itu ada matanya guys. Nah itu kalau kalian kelihatan, jadi cakep banget sih, nice. Sama yang terakhir dapat alternatif hand yang open hand gini. Nah terus figurnya sendiri ini mungkin aku langsung pasang gini aja. Atau mungkin buat pertama kita pasang coba dulu dengan sayapnya guys. Nah gini cakep banget ya. Dan ini berdiri tanpa bantuan apapun, dia udah bisa berdiri sendiri guys. Nah tanpa bantuan apapun dia bisa mandiri, berdiri sendiri. Jadi mungkin secara berat dia nggak terlalu berat guys sayapnya.
Nah, ini bisa digerakin ya sayapnya, tadi aku lupa nunjukin artikulasi sayapnya. Nah, ini lebih fleksibel juga daripada yang versi seriesnya, karena yang seriesnya juga artikulasinya tuh lebih terbatas guys. Kalau ini kan ada satu di dalam sininya sama 2, 3, 4 poin artikulasinya gitu. Jadi secara fleksibel ini lebih fleksibel guys. Nah, tapi kita pinggirin dulu biar nggak terlalu ribet ya. Kita pasang yang tertutup ini aja. Nah, buat detailnya udah pasti ya, Marvel Legends makin kesini makin bagus dalam pembuatan figurnya ya. Ini dari head sculpt aja menurut aku mirip lah ya, makin lebih mirip sama Anthony Mackie. Tuh lihat di dalamnya juga ada matanya ya, jadi kacamatanya nih tembus pandang gitu, jadi lebih kelihatan realistis. Dan warna ininya, strap di kacamatanya juga silver di warna ya, sama kayak sayapnya tadi. Nice banget. Terus buat kostumnya dia seperti ini guys. Ada satu hal pembeda ya antara kostumnya Sam Wilson sama Steve Rogers, yaitu di logo bintangnya itu kalau Sam Wilson ada kayak sayapnya gini. Kalau Steve Rogers kan cuma bintang di tengah aja gitu. Dan buat detail dia, nah di sini ada tekstur tipis-tipis gitu. Nah, terus ada di tangannya sini ada kayak lekukan gitu, nice. Udah pinless juga. Tangannya dia kayak gini. Nah, ini yang tadi aku bilang, ini warna base bahannya gitu. Kalau di atasnya gini kan silvernya di painting gini, di bintangnya juga ya. Terus beltnya juga ini bisa gerak. Kakinya dia seperti ini, warna merahnya. Dan di belakangnya dia kayak gini. Nah, ini packnya tadi ya yang kalian bisa tancepin tamengnya di belakangnya kayak gini. Nah, ini fitur yang baru juga di figure kali ini, karena yang di Captain America sebelumnya, di kostum sebelumnya sama yang Captain Amerikanya Chris Evans. Iya, Chris Evans atau Steve Rogers itu dia nggak bisa ditaruh di belakang gini guys. Walaupun kalau menurut aku secara look dia agak aneh ya, karena kan kalau di filmnya tuh harusnya pas ditaruh di belakang itu dia bersandarnya tuh lebih ke bawah gini. Nah, kalau ini kan dia tadi terlalu ke atas gitu. Nah, jadi kayak aneh banget ya. Itu yang bikin aku heran kenapa sama Hasbro dia packnya tuh nggak dibikin agak ke bawah gitu. Jadi dia bersandarnya lebih enak buat dilihat dari depan gitu. Tapi ya it's okay lah ya, ini udah mending gitu. Ada upgrade fitur baru yang dikasih sama Hasbro. Nah, ini berikutnya aku mau coba ganti kepalanya ya, sama yang pakai helm ini. Tinggal kita lepas, terus ini kita pasang. Nah, lumayan keras ya kali ini. Atau mungkin cuman kopian punya aku aja sih. Jadi kalian nanti kalau beli cek sendiri bagian pack kepalanya ini keras atau enggak. Dan hati-hati juga ya, takutnya nanti malah di yang lehernya yang patah. Tapi kurang lebih dia kayak gini guys looknya. Jadi kayak ini ya, kelihatan kayak Power Rangers gitu kalau pakai helm gini dengan kostumnya si Sam Wilson yang seperti ini. Tapi mungkin kita pasang pakai sayapnya ya, karena kan kalau pakai helm ini waktu terbang ya, jadi pasti pas pakai sayap guys. Nah, kayak gini. Widih, lebih mengintimidasi sih kalau pakai helm gini. Kurang lebih looknya seperti ini guys. Terus kalau terbang-terbang gitu ya, mungkin kayak gini. Nah, oke, berikutnya buat artikulasi. Dari kepala dia bisa mutar ke belakang 360 derajat, ke atas bentar. Ke atas dia mentok segini, ke bawah segini, terus goyang-goyang sih nggak terlalu bisa ya. Terus pose T dia bisanya segini, bisa mutar juga. Pergelangan sorry apa ini, bicepnya bisa mutar, sikunya double joint segini,
Terus pergelangan tangannya dapat yang artikulasi muter sama naik turun ya. Cuman dia agak kebatas karena bagian gelangnya nih itu agak maju. Tapi kalau ke bawah dia aman ya. Dan buat di perut dia ada ab crunch, maju ke depan segini jauh, ke belakangnya segini dan bisa muter pinggangnya. Kaki nendang ke depan segini, ke belakangnya segini aja ya, seperti biasa dikit. Terus paha bisa muter, lututnya double joint, tapi karena model bootsnya yang kayak gini nih jadi lebih terbatas ya secara artikulasi di lututnya, walaupun double joint biasanya, jadi dia nggak bisa terlalu nekuk ke dalam gitu. Terus kaki, pergelangan kaki ke depan atau ke atas dia segini, ke bawahnya segini, sama bisa pivot. Next, buat size comparison, di sini sudah ada rekan sejawatnya, ada Bucky Barnes atau The Winter Soldier sama Captain America dari figure yang Endgame ya. Ini mungkin aku bandingin juga sama karakter-karakter yang mungkin bisa jadi leader di buat film Avengers berikutnya, itu Doctor Strange sama Captain Marvel guys. Nah, ya seperti ini kurang lebih perbandingannya. Next ada dari lini Star Wars Black Series, Jedi Master Indara sama Cassian Andor. Nextnya lagi ada G.I. Joe Classified Series Snake Eyes dari film Snake Eyes, dan juga SHF Luffy dari live action One Piece. Dan yang terakhir ada dari lini McFarlane Toys DC Multiverse, superheroes dan anti-hero dari Gotham City, Catwoman, dan Batman. Oke guys, itu tadi ya review Captain America-nya Sam Wilson dari aku, dan aku suka banget ya sama figure ini, dan dia dibikin deluxe bukan with pakai buff gitu ya, karena kalau yang di figure pertamanya kan dia sayapnya dibikin buff, yang dimana itu aku kurang suka, dan akhirnya sampai sekarang kan aku nggak punya figure yang kostum pertamanya itu karena sayapnya dibikin buff gitu, jadi harus ngumpulin partnya satu-satu. Tapi buat kali ini dia langsung dijadiin satu paket penjualan gitu ya, dia deluxe gitu, yang dimana lebih efisien, walaupun ya memang lebih mahal sih akhirnya karena kan deluxe ya, tapi mending kayak gitu kalau aku. Dan sejauh ini menurut aku kekurangannya minim banget ya figure Captain America-nya Sam Wilson ini. Mungkin kalau bisa ditambahin gitu ya, head sculpt-nya ya, head sculpt yang polosan, gak ada kacamatanya atau nggak pakai helm tadi. Tapi ya karena aku udah sering beli Hasbro ya, Hasbro Marvel Legends ini, ya udah ketebak sih kalau nggak ada head sculpt unmasknya gitu ya udah biasa gitu di Marvel Legends ini. Tapi lain-lainnya aman menurut aku, bagus aja gitu. Jadi gimana menurut kalian? Boleh tulis di kolom komentar. Kalau yang mau beli boleh di search saja di Tokopedia seperti biasa ya. Tinggal kalian cari terus beli. Udah ready banyak kok di Tokopedia. Dan thank you buat yang udah nonton sampai detik ini. Jangan lupa di like kalau kalian suka, dislike kalau nggak suka. Jangan lupa di subscribe kalau pengen lihat review-review figure-figure lainnya lagi. Thank you sekali lagi and see you later. Bye bye.